jamang asirohan dia mardosaon uduk dorohakon nuai marsobadi jolo unang jujur. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan Allah menyatakan kehendaknya kepada kita melalui kebenaran firman-Nya yang terkandung di dalam surat Galatia 5 ayat 5. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Apakah semua orang suka dan bersedia menerima sesuatu secara gratis? Tidak. Orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi tentu suka dan bersedia menerima apa saja yang berguna bagi mereka secara gratis. Namun bukan hanya mereka. Segelintir orang yang sebenarnya mampu secara ekonomi pun ada yang suka dan bersedia menerima sesuatu yang berguna bagi mereka secara gratis. Mereka tidak malu mengakui sebagai keluarga yang kurang mampu demi mendapatkan bantuan pemerintah untuk orang-orang yang miskin. Orang-orang yang sadar bahwa diri mereka mampu secara ekonomi dan tahu malu, tidak mau menerima sesuatu secara gratis. Kemampuan membayar barang yang berharga tinggi dengan memakai kekayaan mereka merupakan kebanggaan bagi mereka. Memiliki barang bernilai tinggi secara gratis merupakan hal yang memalukan bagi mereka. Prinsip orang-orang demikian bagus. Lalu, bagaimana respons umat manusia terhadap pemberian Tuhan Allah secara gratis? Berupa hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Apakah setiap orang berdosa suka dan bersedia menerima anugerah atau kasih karunia Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus? Tidak. Mengapa? Karena secara umum orang-orang berdosa yakin bahwa dengan mengandalkan usaha mereka sendiri, mereka mampu menyelamatkan diri mereka dari maut atau kebinasaan kekal. Upah dosa itu Roma 3 ayat 23, pasal 6 ayat 23a. Sebagian besar orang-orang berdosa memahami bahwa relasi dengan Tuhan Allah adalah relasi transaksional. Bagi mereka, hidup kekal dalam surga adalah upah atau hasil jerih payah atau kerja keras melakukan perbuatan baik di dunia fana ini. Ketakutan akan kebinasaan kekal membuat mereka terpaksa melakukan perbuatan baik di dunia fana ini. Pundi-pundi pahala sebagai prestasi yang mereka banggakan di masa penghakiman Tuhan kelak. Kemungkinan umat Kristen masa kini pun perlu diluruskan pemahaman teologis mereka yang bengkok sebagaimana yang dilakukan Paulus terhadap jemaat Galatia. Oleh karena pergaulan mereka dengan agama Yahudi yang menekankan sunat sebagai tanda orang yang dibenarkan Tuhan Allah, maka di antara jemaat Galatia ada yang terpengaruh dan memberi diri disunat supaya mereka dibenarkan Tuhan Allah. Meskipun mereka telah mendengarkan Injil Yesus Kristus, namun mereka berpikir bahwa Yesus Kristus saja tidaklah cukup sebagai jaminan hidup kekal bagi mereka, sehingga mereka turut bersunat. Orang-orang Kristen yang berpikiran seperti beberapa orang di jemaat Galatia, menurut Paulus, adalah orang-orang yang sebenarnya
telah dimerdekakan Yesus Kristus, tetapi mau dikenakan kuk perhambaan lagi, ayat pertama. Dengan berharap bahwa mereka dibenarkan Tuhan Allah karena bersunat dan melakukan hukum Taurat, maka sesungguhnya Yesus Kristus itu tidak berguna bagi mereka, ayat 2-3. Pemikiran dan praktik yang salah itu tidak membuat mereka memperoleh kebenaran yang mereka harapkan, sebab mereka terlepas dari Yesus Kristus dan berada di luar kasih karunia, ayat 4. Kalimat kebenaran yang kita harapkan menunjuk pada hidup kekal dalam surga. Mengharapkan hidup kekal dalam surga berarti kita menjalani kehidupan di dunia fana ini dengan arah atau tujuan yang pasti, yaitu surga. Pengharapan selalu tertuju ke masa depan. Kita mengharapkannya, ya, karena kita memang belum tiba dan belum melihat hidup kekal dalam surga itu. Apakah kita menjadi lemah dalam dunia fana ini karena kebenaran atau hidup kekal dalam surga itu belum kunjung terjadi? Tidak. Mengapa? Karena setiap orang berdosa, termasuk kita ini, yang sungguh-sungguh mempercayai, mengakui dan mengandalkan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, pasti senantiasa teguh beriman kepadanya. Yesus Kristus itu cukup bagi kita demi memperoleh hidup kekal dalam surga itu. Kita tidak usah menambah dengan sunat dan hukum Taurat atau perbuatan baik. Iman di dalam Yesus Kristuslah yang membuat kita benar di hadapan Tuhan Allah. Galatia 3 ayat 11. Bersyukur kepada Tuhan Allah atas anugerahnya di dalam Yesus Kristus yang kita imani. Maka kita pasti senantiasa bergemar melakukan perbuatan baik di setiap ruang sosial kehadiran kita. Soal bersunat mungkin ada gunanya terkait kesehatan, tetapi sama sekali tidak berguna untuk memperoleh hidup kekal dalam surga. Roh Kudus menyertai dan memampukan kita yang percaya kepada Tuhan Allah melalui Yesus Kristus menempuh perjalanan hari demi hari sembari menaburkan perbuatan kebaikan menuju hidup kekal yang kita harapkan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa atas hari yang baru ini. Daripada mula kami menerima kebutuhan dan keperluan kami, bekal kami menjalani kehidupan yang mempermuliakan Tuhan. Berkatilah, jadikanlah berhasil semua aktivitas kami, pekerjaan kami. Selalu ada rezeki, ada penghasilan yang bisa kami bawa dalam kehidupan kami masing-masing dan keluarga kami, yang bisa kami nikmati dengan rasa syukur. Dan berkatilah juga keluarga kami, kerabat kami, sahabat kami. Barangkali di antara mereka ada yang sedang dalam proses pemulihan karena COVID-19 dan juga penyakit lainnya. Kami memohon Tuhan menjamah tubuh mereka dan memberi mereka kesembuhan, melanjutkan hari-hari hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan. Berkati ya Bapa bangsa dan negara kami ini, peliharalah, lindungilah di dalam kuasa-Mu, sehingga kebenaran, keadilan dan kebaikan selalu terjadi, dan kami turut menyelenggarakannya. Mampukanlah pemerintah kami untuk membuat dan melakukan kebijakan yang berdampak untuk pemulihan kehidupan secara medis, secara ekonomi, sosial, politik, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Dan kami boleh bersinergi dengan pemerintah untuk menyelenggarakan kehidupan yang baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam peristiwa perang saudara di Afghanistan. Kaum perempuan dan anak-anak biasanya menjadi korban dari perang saudara dan juga kekerasan yang terjadi. Tuhan, kiranya menolong setiap
pihak yang terlibat untuk dapat mewujudkan pemulihan kehidupan yang baik di sana. Dan dampak dari apa yang sudah terjadi di Afghanistan sekiranya terjadi berdampak di Indonesia ini. Kami memohon, berilah hikmat kepada pemerintah kami dan seluruh warga negara Indonesia ini, supaya kami bersama-sama menjaga memelihara kedamaian, kerukunan, kekeluargaan, dan melawan segala bentuk kekerasan, segala upaya untuk menghancurkan kehidupan yang baik di tengah negara ini. Berkatilah bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Kami memohon Tuhan menolong kami semuanya. Terimalah permohonan kami ini ya Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Aleaman asirohan dia berdosaon udut dorohakon nuai marsobadi jolo unang jujur agadosaki sai salpuhon